UNTR ini punya fundamental yang sebenarnya cukup solid, cukup bagus. Apakah dia akan naik to the moon? Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini saya akan memberikan materi cek fundamental yang simple buat trader. Ini versi Analisa Trend. Oke. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena tidak sempat atau belum sempat membuat video analisa saham yang di request. Maka dari itu, saya membuatkan materi cek fundamental yang simple. Ini versi analisa trend. Jadi biar yang trader yang jarang mempelajari fundamental itu bisa cek fundamentalnya sesimpel ini, oke? Apa aja yang perlu dicek? Yang pertama yaitu menghasilkan profit, perusahaan bertumbuh, dan apakah utangnya sehat. Oke? Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu menghasilkan profit. Yang pertama kali dicek, sebenarnya bukan cuma ini aja, cuma ini saya simpelkan aja. Yang pertama yaitu laba di atas 0. Laba di atas 0 maksudnya profit gak perusahaannya? Menghasilkan keuntungan gak? Kalau misalnya di atas 0 berarti kan menghasilkan keuntungan walaupun kecil. Nah, kalau misalnya di bawah 0 berarti perusahaannya rugi. Nah, untuk cek labanya itu kalau di TradingView kalian bisa buka indikator, bagian finansial, laporan pemasukan, dan laba. Sebenarnya ini kalian bisa explore ya, cuma langsung ke intinya yaitu laba itu bisa di sini perolehan dasar per saham atau basic EPS. Kita biasanya pakai tahunan, kalau misalnya mau lebih detail bisa per quarter. Nah, ini apakah Astra ini di atas 0? Kita bisa tarik koordinat 0, misalnya 0. Dan nih, Astra sejak IPO sampai sekarang itu labanya selalu di atas 0. Artinya Astra ini selalu menghasilkan profit. Nah, setelah dia menghasilkan profit, kita cek berikutnya yaitu tarik jangka panjang dia naik gak? Nah, kalau misalnya dia naik kayak Astra, kalau misalnya kayak gini naik, berarti perusahaannya oke, menghasilkan laba dan bertumbuh juga. Kalau misalnya dia flat, kayak ini kan Astra beberapa tahun terakhir ini flat ya. Nah, ini nggak masalah, yang penting perusahaannya jangan menghasilkan laba makin tahun makin kecil. Oke, kalau misalnya dia makin kecil, sebenarnya ya berarti kinerjanya memburuk. Terus next, kedua, ROE tarik jangka panjang di atas 10%. ROE ini return on equity, jadi antara laba dibandingkan ekuitasnya, oke? Nah, di sini kalian bisa cek statistik return on equitas. Ini kalian bisa cek tahunan, misalnya. ROE ini kalau bisa di atas 10%. Nah, semakin besar itu semakin bagus, tapi biasanya nggak akan sampai 100% sih harusnya. Nah, semakin kecil ROE ini semakin jelek. Biasanya standar patokan itu 10%. 10%. Nah, kasih aja patokan. Asal ROE-nya di atas 10%, sebenarnya dia masih aman. Oke. Nah, di bawah 10%, hati-hati. Per di bawah 10 atau sekitar 10, maksimal kalau misalnya dia masih belasan, itu maksimal 20 lah, jangan di atas 20 pernya, oke. Nah, per itu price per earning ratio, ini, yaitu harga sekarang, itu dibagi sama EPS, oke. Harga dibagi EPS, ini dapat per. Nah, per kalau bisa ini 10, sekitar 10. Atau kalau semakin kecil ini semakin bagus, 10. Nah, sebisa mungkin kalau misalnya pernya di atas 20 itu sebenarnya udah mahal banget. Nah, tapi ingat, semakin kecil semakin bagus. Tapi kalau dia negatif itu jelek, oke. Negatif jelek. Nah, jadi ini aja yang kita perlu cek untuk menghasilkan profit gak perusahaannya, oke. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma saya persimpel, oke. Nah, next, setelah menghasilkan profit, perusahaannya bertumbuh gak? Nah, ini kita hapus ya. Nah, ini hapus, ini hapus. Perusahaan bertumbuh gak? Yang pertama kali dicek adalah ekuitas atau nilai buku. Nah, nilai buku ini sama dengan ekuitas dibagi total saham yang di-share, oke. Jumlah sahamnya yang beredar. Nah, ini kalian bisa cek neraca keuangan, total ekuitas ini tahunan misalnya. Nah, kita bisa lihat nih. Ekuitas atau nilai bukunya itu ditarik jangka panjang naik. Astra ini naik, berarti sebenarnya Astra ini kinerjanya bagus. Dan minimal dia flat lah. Kalau misal dia pun nggak bertumbuh, minimal jangan drop, oke? Jadi kalau misalnya drop, berarti sebenarnya ekuitasnya atau nilai dari Astra-nya itu drop. Minimal dia jangan drop lah. Terus next, yang kedua yaitu PBV. Itu di bawah 2, atau kalau lebih kecil lebih bagus. Nah,
PBV ini apa? PBV itu adalah harga sekarang dibagi nilai bukunya. PBV. Nah, kalian bisa lihat ya, harga dibagi total ekuitas mendapatkan PBV. Nah, PBV biar lebih enak sebenarnya lihatnya logaritmik aja ya. Sama kayak per, semakin kecil semakin bagus, tapi kalau di bawah 0 alias negatif itu jelek, oke? Nah, semakin kecil semakin bagus, kalau bisa maksimal itu 2 atau cari PBV yang di bawah 2, oke? Nah, semakin kecil semakin bagus. Nah, cuma untuk PBV, misalnya ini saya kasih 2 ya. Bukan berarti di atas 2 jelek ya. Bukan berarti di atas 2 jelek, tapi di atas 2 atau di atas 1 sebenarnya itu udah mahal. Oke. Nah, kalau bisa cari yang di bawah 2. Nah, terus PBV juga kalian bisa gabungin sama Bollinger Band untuk cari rata-rata dan standar deviasi 2-nya, oke. Itu nantilah. Itu yang biasa saya pakai untuk analisa sih kalau PBV. Oke. Next, setelah PBV kita cek apakah utangnya sehat nggak. Utangnya kita pakai debt to equity ratio, yaitu utang dibandingkan sama ekuitasnya. Debt to equity ratio itu di mana ini kalian buka financial statistik, cari debt to equity ratio tahunan misalnya. Debt to equity ratio kalau bisa di bawah 1. Kalaupun dia di atas 1, maksimal 2, kecuali perbankan ya. Kalau bank itu beda. Nah, kalau perusahaan yang biasa kayak misalnya Astra ini, kalau bisa di bawah 1, kalaupun dia di atas 1 itu jangan sampai 2. Oke. Nah, semakin kecil semakin bagus. Terus yang berikutnya yaitu bagi dividen. Nah, sebenarnya ini nggak wajib juga sih ya. Tapi kalau misalnya perusahaannya bagi dividen, biasanya perusahaannya ya benar-benar serius, oke. Nah, dari 3 ini, yang paling penting itu yang saya kuningin, yaitu kalian bisa perhatikan ROE-nya selalu di atas 10%, PER-nya sekitar 10 atau maksimal 20, kalau bisa semakin kecil semakin bagus, tapi jangan sampai negatif. Nah, terus ekuitas ini naik terus, PBV ini di bawah 2, karena jangan mahal-mahal lah. Kita jangan cari saham yang dijual mahal. Dan rasio utangnya ini masih normal, yaitu di bawah 1. Oke, nah itu aja sih. Misalnya ini kan Astra. Astra kan secara keseluruhan bagus kan. Misalnya saya mau cek misalnya apa? Arto. Nah, Arto ya. Saya buka time frame weekly. Nah, pertama saya mau cek laba di atas 0. Saya mau cek laba Arto. Pertama yaitu saya mau cek EPS tahunan. Ada ya. Saya mau lihat kasih koordinat 0. Sebenarnya Arto ini labanya itu hampir selalu minus. Cuma di 2021 yang positif. Nah, apakah Arto ini bagus? Sebenarnya kalau buat saya pribadi enggak. Karena dia ini di bawah 0 kan. Jadi berarti perusahaannya rugi. Bukan berarti perusahaannya nggak bisa ini ya, nggak bisa untung. Bisa untung ke depannya. Tapi kalau saya sendiri atau versi analisa tren, kita nggak mau cari saham yang lagi rugi, oke? Nah, terus next, tarik jangka panjang naik gak? Tarik jangka panjang, kalau misalnya kita patok dari awal sampai sekarang sebenarnya naik, tapi ya dia masih volatile. Jadi sebenarnya secara EPS ini kurang ya Arto. Nah, terus next, ROE di atas 10% nggak? Yang jelas karena dia pendapatannya negatif, berarti ROE-nya ini pasti di bawah 10%. Jadi ROE-nya minus, baru ini positifnya juga 1,8. Berarti sebenarnya ROE dari Arto ini juga kurang, oke, kurang bagus. Dan ya gitulah. Kalau bisa cari masalah profit itu patokannya sebenarnya di sini laba. Kalau labanya di bawah 0, itu berarti ini pasti bakal jelek ROE sama PER-nya, oke? Nah, terus kita lihat ya PER-nya. PER-nya, price to earning ratio. PER-nya juga lihat nih. Kalau misal dia negatif atau EPS-nya negatif, ini lihat nih. Dia negatif hasilnya. No. Dan nih, PER-nya ini di atas 20, bahkan sampai 900. Berarti sebenarnya ini sangat mahal Arto. Cara ini ya, penilaian ini. Terus next, apakah perusahaan bertumbuh?
kita mau cek ekuitasnya. Saya mau cek neraca keuangan total ekuitas tahunan. Nah, pertama, ekuitas bertumbuh. Ekuitasnya bagus, bertumbuh. Oke, jadi sebenarnya walaupun dia nggak bisa menghasilkan laba, tapi sebenarnya secara total ekuitasnya bertumbuh. Oke, nah terus PBV di bawah 2. Saya mau cek statistik PBV. PBV-nya 17,9. PBV 17,9 berarti harga modal itu dijual hampir 18 kali. Oke, berarti artinya apa? Arto ini mahal. Nah, jadi secara perusahaan ini sebenarnya ekuitasnya bertumbuh, tapi dijual terlalu mahal. Nah, terus dia nggak menghasilkan laba. Terus apakah utangnya masih sehat? Kalau ini kan bank ya, jadi sebenarnya nggak pas ya dilihat debt to equity ratio. Jadi kita skip aja, kita langsung bagi dividen. Dividen yield tahunannya tidak ada. Jadi sebenarnya Arto secara fundamental kalau buat saya pribadi atau buat versi analisa fundamental sebenarnya nggak bagus. Oke, kita mau coba saham lainnya. UNTR, United Tractor. Oke, yang sebelumnya kita bahas. Kita mau cek pertama kali, yaitu laba di atas 0 nggak? Pertama saya mau cek finansial, laporan pemasukan, EPS tahunan. Oke, nah saya mau kasih koordinat 0. Ini UNTR sejak IPO dia labanya di atas 0. Oke, berarti secara laba bagus. Tarik jangka panjang naik nggak? Kita lihat tarik jangka panjang naik. Berarti secara laba UNTR cukup bagus. Nah, terus kita next berikutnya yaitu ROE tarik jangka panjang di atas 10%. Saya cek ya. ROE return on equity 10%. Kita lihat ya. 10. Dan ROE sejak di 2003 sampai sekarang ini selalu di atas 10%. Berarti ROE-nya juga masih bagus. Oke. Berarti laba oke, ROE bagus, PER-nya di bawah 10. Price to earning ratio. PER-nya ini di mana? 7,4. Oke. Berarti UNTR dari 3 ini laba oke, ROE oke, PER oke. Nah, berarti UNTR menghasilkan profit. Nah, terus next, bertumbuh gak? Yaitu cek ekuitasnya dulu. Ini saya hilangkan dulu, hilangkan. Ekuitas neraca di sini saya mau cek ekuitas tahunan. Ekuitas selalu naik. Kalau kita pakai logaritma, kita bisa lihat nih, persentase kenaikannya. Berarti dia selalu naik. Tapi kenaikan di 2012 sampai sekarang ini naiknya makin pelan. Tapi nggak masalah karena dia cukup memenuhi kriteria yaitu selalu naik. Berarti ekuitas masih oke. Nah, terus next kita PBV. Mahal gak? Mahal gak UNTR? Oke. Statistik PBV. Kita cek ya. UNTR dijual 1,5 kali dari harga buku. Berarti apakah mahal? Sebenarnya lebih mahal dari modal aslinya. Tapi mengingat dia menghasilkan laba dan ini cuma dijual 54% lebih mahal dari harga aslinya, ya relatif dibilang mahal banget juga enggak, oke? Tapi terdiskon banget juga enggak sebenarnya. Nah, berarti ekuitas bagus, PBV masih ya dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak, masih oke lah. Nah, terus next kita mau cek apakah utangnya sehat, yaitu debt to equity ratio. Indikator statistik debt to equity ratio mana? Ini tahunannya. Debt to equity ratio itu kalau bisa di bawah 1 atau maksimal 2. Nah, debt to equity rasionya bahkan UNTR itu nggak sampai 1. Dan nih, dia selalu di bawah 1. Oke, berarti secara utangnya ini masih sehat UNTR. Apakah dia bagi dividen? Dividen yield, oke, tahunan. Dividen juga selalu bagi di atas 0% dan dividennya kurang lebih 3% ya kalau ditarik rata-rata nih. Nah, kurang lebih di 3%. Nah, berarti UNTR
Secara keseluruhan gimana? Kita bisa simpulkan laba oke, ROE-nya oke, PER-nya nggak mahal, terus ekuitasnya oke, PBV-nya dibilang mahal juga enggak, tapi belum benar-benar murah, tapi masih ya dibilang oke lah. Debt to equity rasionya oke dan selalu bagi dividen. Berarti secara kesimpulan kita bisa simpulkan kalau UNTR ini punya fundamental yang sebenarnya cukup solid, cukup bagus. Nah, terus pertanyaannya sekarang, apakah UNTR langsung buy dan dia akan naik to the moon? Jawabannya belum tentu ya. Nah, ini cuma analisa fundamental dasar yang perlu kalian tindak lanjutin atau pelajari lebih lanjut ke depannya, oke? Sekian untuk materi ini. Semoga bisa membantu. Disclaimer lagi, jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.